duo kalian bakalan cepat imo hanya pakai dua hero yang gak ada mekaniknya ini. Gua udah buktiin dan 100% berhasil le. Gak perlu mekanik yang tinggi untuk pakai meta haram ini. Kalian hanya perlu cepat-cepat pick Digi Ixia. Siapa yang pick duluan itulah yang berkuasa. Kalau lu kebagian ini, lu gak perlu bantu lain-lain. Lu hanya perlu fokus ke Ixianya aja. Pokoknya tempel terus Ixia sampai dia snowball. Kalau udah snowball, nah waktunya duo strong kalian tampil. Fix di game itu kalian yang gendong-gendong le. Karena ini meta hama yang pernah ada. Pokoknya kalian bakalan sakit kepala sendiri untuk counter meta ini. Dideketin salah, dijauhin sakit, diabaikan semena-mena. Nah, aku ada 5 biru ganteng buat kalian yang bisa spill counter dari Digi Ixia ini. Coba komen di bawah ya le. Sejarah terkelam RRQ akhirnya pun terjadi. Untuk pertama kali dalam sejarah, RRQ harus membungkukkan badannya di MPL Season 16 ini. Match krusial RRQ versus Navi menjadi penentu tiket menuju playoff. Hingga disaksikan lebih dari 1 juta penonton serentak. Match paling emosional, paling diingat seluruh penggemar MPL Indonesia. Karena untuk pertama kalinya Navi lolos playoff dan RRQ pertama kalinya tidak lolos playoff. Walaupun RRQ di match lawan Navi merasakan kemenangan, sesungguhnya dia menelan kekalahan yang amat mendalam. Oleh sebab itu, bermacam-macam tuduhan kini telah menghujani RRQ, mau itu dari hashtag atau juga visi tentang Parsa Cibaduyut. Sampai sakit kepala aku liatnya le. Coba kalian sebutin apa aja kesalahan fatal yang dilakuin RRQ versi kalian le, hingga semua ini bisa terjadi. Berbanggalah kalian wahai para trio strong. Walaupun yang duanya jago, satunya lagi YTTA, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar. Karena partian paling efektif itu di trio, bukan 5 ataupun duo. Jadi aku bakalan ngasih tahu role terbaik buat trio di sini le. Udah pasti trio mid selalu jadi pilihan. Jungler, mid, dan roam lu pegang sama trio mid lu. Nah ini udah enak buat atur game kalian. Karena side kalau diisi public masih bisa kalian gendong. Tapi mid sama jungler ya harus jago le. Terus ini yang paling sering, XP, jungler, dan gold. Biarin public isi role sisanya. Ini trio core namanya le. Kalian pede kalau bakalan gendong tim, ya coba pakai trio core ini. Yang terakhir itu jungler, roam, dan god lane. Nah biasanya trio ini selalu berat untuk god lane-nya, karena nggak percaya kalau public yang dikasih pegang goldnya. Makanya trio ini selalu pegang gold di setiap matchnya. Nah coba tag trio strong kalian le. Dan gimana menurut kalian tentang ini? Komen di bawah ya le. Line up terbaik RRQ kalau nggak mau jadi badut di season depan. Roster yang di dalam line up ini juga ada kemungkinan main untuk RRQ di season selanjutnya. Bisa aja line up ini beneran terjadi le. Untuk midnya ya tetap si Rins ini. Biasanya orang bakalan belajar dari masa lalunya. Dan mungkin aja Rins kembali dengan versi terbaiknya, yang kuat dari segi mental dan juga gameplaynya. XP-nya Dairon le. Ya ini udah nggak bisa dibantah lagi untuk Dairon. Performa Dairon masih bisa dibilang flat dari season kemarin. Kejadiannya hampir sama dengan si Rins tadi. Dan untuk Rom itu Idok. Ini orang bagus-bagus aja cara mainnya. Menurut gua sayang banget kalau season depan Idok digantikan. Nah 2 role selanjutnya ini ada perbedaan loh le. Junglernya itu ada di Fabian, dan god lane-nya itu Iron Siki. Kalau dilihat-lihat trio Rins, Dairon, dan Idok itu bagus le sebenarnya. Cuma entah kenapa season kemarin bapuk banget, kalian tahu sendiri. Nah ditambah nanti ada combo dari Fabian dan Iron Siki. Kalau RRQ beneran pakai line up ini, udah pasti anti jadi badut mereka. Tapi gimana menurut kalian tentang line up ini? Coba tulis di bawah versi kalian ya le. Lu setuju apa enggak kalau role paling asik itu di XP lane le? Dari segi hero-nya variasi, adu mekanik udah pasti. Dan lu tahu apa yang paling asik di XP? Ya mainin mikro makronya le. Sebagai contoh, lu pick hero yang sesuai dengan counter hero itu. Semisal Esme dan Dirot. Nah, di sini saling counter mengcounter kan. Tapi kalau lu bisa menangin lane walaupun lu kalah hero power di early game, itu rasanya puas banget le. Dan yang paling asik itu kalau lagi adu mekanik. Mekanik lu on, sedikit aja ketahuan sama musuh le. Bakalan ketara banget dan jelas banget. Musuh gampang baca pergerakan lu nantinya. Dan itu bakalan ngerugiin diri lu dan juga tim lu.
Apalagi udah waktunya kontes Lord atau Turtle. Tugas XP lane kan zoning tuh pasti. Entah itu pegangin kaki junglernya atau high groundnya. Nah, di sini juga letak serunya, Le. Lu merasa paling gagah, gak perlu terlalu jaga posisi. Lu nya tinggal tabrak aja hero core musuh dan biarin temen lu yang lain pada sibuk sama Turtle atau Lordnya. Lu nya tinggal kejar-kejaran aja sama jungler atau hero core musuh. Jadi pendapat gua, lane paling asik itu ada di XP lane. Tapi gimana pendapat lu tentang ini, Le? Coba tulis di kolom komen ya, Le. Sejarah baru akan tercipta kalau RRQ untuk pertama kalinya gak lolos playoff jika kalah lawan Alter Ego nanti, Le. Dari awal juga aku pun ngira kalau adanya versi bakalan ngubah keadaan RRQ. Tapi sebenarnya yang bermasalah di mid-nya yang diganti malah junglernya. Kenapa player sama manajemen RRQ lagi bapuk begini, Le? Kalau nanti RRQ ketemu Alter Ego dan dibantai lagi 2-0, balik, cuci tangan, cuci kaki lah RRQ. Udah nggak ada lagi harapan buat masuk playoff. Jadi di sini gue menaruh harapan besar buat RRQ untuk bisa memenangkan match krusialnya melawan Alter Ego nanti. Nah, buat kalian, kita bakalan tebak skor karena ada 10 biru ganteng buat kalian yang berhasil nebak dengan benar match RRQ versus Alter Ego nanti. Komen di bawah ya, Le. Menangislah yang kencang karena rank baru dengan tahta dan kasta lebih tinggi telah tiba. Good luck buat abang-abangan Imo. Udah tiba masanya. Abang-abangan Imo juga dilarang JJ di sini. Apalagi buat para bocil yang stuck honor. Nice try buat kalian. Mythic Eternal derajatnya akan lebih tinggi daripada Mythic Immortal. Dengan syarat perolehan bintang 200 ke atas akan menjadi tujuan baru. Walaupun ikonnya seperti Honor Pro Max, tapi tidak dengan gengsinya. Hidup lu gak bakalan tenang, tidur lu gak bakalan nyenyak kalau Eternal ini muncul dan lu masih stuck di Glory ataupun Honor. Hilang rasanya harga diri 5 tahun main ML, masih setia bersama Mythical Honor. Tujuan kalian nantinya bakalan berubah. Season depan bakalan Imo itu kini telah tiada, digantikan dengan season depan bakalan Eternal. Sedangkan mau naik Glory aja dapat tim yang sistem hitam. Teruslah mengeluh akan tim yang kau dapatkan. Hapuslah mimpimu untuk ke Eternal ini. Oktober banyak.